Menggema kesaksian 4 orang yang dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Stant Jambi) oleh pihak penggugat ex-Kades Sungai Kapas Saliman. Mereka yakni 3 kepala desa dan 1 orang sekretaris desa Sungai Kapas. Selain dari pihak desa, juga Wakil Ketua 2 DPRD Merangin Bribka Purn Ahmad Fahmi. Fahmi bersaksi terkait SK Bupati Merangin tentang pemberhentian Kepala Desa Sungai Kapas. Dalam persidangan lanjutan gugatan Kamis 18 Juni 2026, di depan majelis hakim ada fakta mengejutkan. Nama Kabak Ops disebut-sebut di depan majelis hakim. Saksi Taufik merupakan Sekdes Sungai Kapas mengatakan, diduga Kabak Ops mengintervensi Saliman untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala desa saat aksi demonstrasi warga pada 17 Februari 2026 lalu. Peran Kabak Op pada saat di ruangan Pak Saliman itu tepatnya beliau ketika saya sudah masuk di dalam itu meminta tanggapan pada saya untuk mengenai apa yang dia sampaikan kepada Saliman. Pak Kabak Op menyampaikan bahwasanya Pak Saliman ini perlu menyudahi statusnya sebagai kepala desa, lebih tepatnya untuk mengundurkan diri, karena jika dia tidak mengundurkan diri, pertama masyarakat tidak terbendung emosinya, kedua dia akan tersandung kasus pidana, kasihan keluarga, anak dan istri, karena jika pihak tipikor yang turun itu pasti bakal akan ditemukan gitu, seperti itu tepatnya. Tidak ada peran yang berlebih, yang saya ketahui hanya dalam konteks di ruangan Pak Saliman itu dia mencoba memaparkan, memberi analogi seperti itu kepada Pak Saliman, yang dampak yang terdapat terjadi pada Pak Saliman, tapi saya tidak bisa memastikan itu karena saya tidak secara langsung mendengar dan melihat ketika Pak Kabako berbicara dengan Pak Saliman ketika saya belum masuk ke ruangan itu. Kenapa tidak melapor ke Propam? Kalau itu Pak Saliman tidak pernah berbicara terkait itu ke saya. Mungkin Pak Saliman atau baik Pak Saliman ataupun saya tidak tahu kalau mungkin ada mekanisme seperti itu. Sidang hari ini seperti jam waktu di RDP, saya menyampaikan lebih rinci mengenai kronologis kejadian sejak awal sampai dengan Sementara itu, saksi Ahmad Fahmi menjelaskan, sebelum terbit SK pemberhentian Kepala Desa Sungai Kapas, Saliman telah mencabut surat pengunduran diri pada tanggal 23 Februari 2026. Selain mencabut, Saliman juga telah melaporkan ke Polres Merangin atas dugaan intervensi agar mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini terungkap pada rapat dengar pendapat RDP di DPRD Merangin pada tanggal 24 Februari 2026. Mengenai permasalahan tentang RDP. RDP itu sendiri kami mendapatkan ada kejanggalan dari Pak Saliman. Pokok permasalahannya ada intimidasi yang didapatkan oleh Pak Saliman dari beberapa pendemo maupun ada pihak-pihak lain yang mengintimidasi Bapak Saliman. Di situ kami melihat bahwa Pak Saliman ada upaya hukum membuat melaporkan ke Polres Merangin dan melaporkan ke Ombudsman. Kami dari hasil RDP, Bapak kami dapat keterangan dari OPD itu maupun daripada abdesi di saat itu bahwa ada tuduhan kepada Bapak Saliman. Di situ kami mengambil kesimpulan dengan OPD Kabupaten Merangin di saat itu bahwa mengambil kesimpulan karena ada tuduhan korupsi bahwa inspektoratnya turun dan melakukan pemeriksaan mengenai SK yang akan dikeluarkan oleh Pak Bupati untuk sementara menunggu dari hasil pemeriksaan daripada inspektorat. Tapi ini sebelum hasil sudah dikeluarkan SK gitu? Ini patut diduga kebijakan dari Pak Bupati terlalu dini mengeluarkan SK pemberhentian dari Pak Saliman, tidak mengkaji secara detail.
kalau saya lihat sebelum saya RDP di tanggal 24, Pak Saliman sudah melakukan pencabutan daripada pengunduran diri dan membuat laporan kepada Polres Hakim. Berarti Pak Saliman ada upaya hukum sebelum SK terbit. Suwarti, istri dari Ekskades Sungai Kapas Saliman yang hadir pada saat persidangan di Kota Jambi itu, mengharapkan agar Hakim PTUN Jambi dapat memberikan keadilan. Rasa terharu, terus merasa sedih bahwa Pak Saliman dapat ujian seberat ini. Karena apa ya? Dari demo itulah Pak Saliman sampai menuju ke petun ini, karena terbukti dan tidaknya belum tahu waktu masih di demo itu. Waktu sudah diaudit bahwa Pak Saliman itu sendiri emang tidak terbukti korupsi. Kepada Bapak Hakim bahwa Pak Saliman itu tidak terbukti, saya minta keadilannya. Kehadiran Ahmad Fahmi memberikan kesaksian ditanggapi pengamat kebijakan publik Noviardi Verzi. Ia menilai sikap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin A. Fahmi yang memberikan kesaksian dalam persidangan sengketa surat keputusan SK pemberhentian Kepala Desa Saliman di Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jambi sebagai wujud nyata pelaksanaan fungsi check and balance dalam sistem pemerintahan daerah. Menurut Noviardi, kehadiran A. Fahmi tidak dapat dipandang semata sebagai keberpihakan personal, melainkan bagian dari tanggung jawab politik DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, agar tetap berada dalam koridor hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara mandiri sama-sama. Ya, kita komentar hari ini kan kita melihat suatu proses kezoliman yang dilakukan pemerintah daerah terhadap perangkat desa dan malah kepala desa di bawahnya. Karena walau bagaimanapun kan kepala desa itu kan dipilih oleh masyarakat, ada masa jabatannya. Tentu ada dinamika di dalam masa jabatan di desa itu. Nah, yang jadi persoalan kan bupati harus lebih bijak selaku kepala daerah untuk mendengarkan aspirasi, ya kan, yang secara adil dan berimbang. Nah, gugatan di petun hari ini kan contoh bahwa kepemimpin dari kepala daerah kan menimbulkan gesekan di masyarakat, sehingga lain kali kita berharap masalah ini menjadi pembelajaran bagi Pak Bupati Merangin untuk bisa melihat persoalan itu bukan hanya dari segala sudut regulasi, tapi juga dari hal-hal yang sifatnya lebih mengayomi masyarakat. Karena walau bagaimanapun kepala desa itu kan bagian dari pemerintahan yang ia harus melakukan pembinaan, yang harus melakukan fungsi-fungsi pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan. Saya pikir gugatan di petun ini positif. Ia menjelaskan, dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap keputusan pejabat pemerintahan harus memenuhi prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Salah satu asas penting adalah asas kecermatan, yaitu kewajiban pejabat untuk memastikan seluruh fakta, bukti, dan prosedur telah diperiksa secara menyeluruh sebelum menerbitkan suatu keputusan yang berdampak terhadap status dan hak seseorang. Menurut Noviardi, pandangan A. Fahmi yang menilai SK pemberhentian tersebut terlalu dini memiliki dasar pemikiran yang patut menjadi perhatian. Sebab, pada saat itu masih terdapat proses pemeriksaan oleh inspektorat serta upaya hukum yang telah ditempuh oleh pihak kepala desa, termasuk pelaporan ke aparat penegak hukum dan ombudsman. Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang memperoleh mandat langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan pemberhentian harus dilakukan secara hati-hati, memenuhi prosedur, dan tidak mengabaikan prinsip perlindungan hak administrasi. Menurutnya, perkara yang kini bergulir di PTUN Jambi menjadi pembelajaran penting bagi seluruh kepala daerah, bahwa kewenangan pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, prudence, due process of law, dan penghormatan terhadap mekanisme pengawasan internal sebelum mengambil keputusan yang berakibat pada pemberhentian pejabat publik.